podcast keluarga Siaga Lifebuoy. Seperti janji aku tadi kan udah aku bilang bahwa kita masih ngobrolin seputar bahaya kuman di toilet. Dan gimana sih caranya supaya ngajarin si kecil tuh bisa punya kebiasaan sedari kecil untuk menjaga kebersihannya. Apalagi setelah dari toilet gitu. Nah ini kebetulan ada suami saya dan juga masih bersama expertnya kita, Prof. Hingki. Aku mau tanya Kaku lagi. banget ya. Apa? Santai aja kali sama suami sendiri ini. Gak bisa, kan Kenapa? profesional. Oh, asik. Asik. Masih bersama suami saya, ya benar. Coba aku mau tanya lagi sama kamu dah. Banyak nanya nih. Lah tadi katanya, ya kan aku sebagai ini, kamu bintang Oke, tamu. siap. Iya. Kamu sebenarnya suka cari tahu nggak sih tentang kayak gini nih, kebersihan, terus abis itu kayak anak-anak tuh gimana caranya dilatih supaya bisa hidup bersih. Kan aku sering berkoar-koar setiap hari ya, papa jangan lupa ajarin anaknya supaya cuci tangan, mandi, jaga kebersihan segala macam gitu. Nice, pertanyaan bagus sekali. Asik. Sebel banget, sumpah. Besok-besok jangan datangin lagi lah. Ya, saya pilih yang lain aja bintang tamu inspiratifnya. Kalau di rumah ngomongnya gak gitu, Prof. Anaknya diajarin dong. Abis Prof, kalau dikasih tahu ya, suka nggak mau gitu kayak ya lupa. Paling jawabannya cuma gitu dong, ya maaf ya lupa. Malah gitu. kadang-kadang gak nanya. Pasti belum cuci tangan, ya kan? Langsung gitu. Baru juga keluar. Terus nanti kalau kita bilang balik lagi lah cuci tangannya, dia hilang ngapain sih sampai segitunya gitu, Prof. Jadi kalau ya kan? kalau ditanya suka nggak kamu cari informasi, kan aku sering share lewat DM ke kamu. Oh ternyata nggak boleh nih anak-anak, misalnya kayak gagang pintu atau misalnya mencet tombol lift gitu-gitu kan aku sering share juga. Oh ternyata nggak boleh yang dulu gitu. Harus dibersihkan tangannya. Harus bersihkan gitu, tanpa disadari ternyata tombol lift itu banyak banget kumannya gitu kan. Atau mungkin gagang pintu, wah ternyata banyak banget. Atau nggak mungkin pegangan eskalator yang tanpa disadari banyak banget ternyata Prof ini kuman dan segala macam ya kan. Sering berbagi juga sama dia gitu. Dilakuin gak sama suaminya? Oh tentu tidak. Kok jadi plot twist begitu ya? Tapi yang penting kamu Maksudnya share ke kamu, maksudnya biar kamu yang jaga. Bapaknya kan ngikut aja iya, gitu. terus nanti aku yang ngomel, aku yang disalahin ya kan. Tapi kamu terapin gak ke anak kamu? Udah dijawab, tentu tidak. Jahat banget. Sumpah. Ya semampunya, seingatnya lah dulu. Aku berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi kadang-kadang ya mohon maaf gitu. Namanya bapak-bapak kan kadang-kadang teledor. Selebor baik gitu kan. Ya hajar aja gitu. Prof kadang-kadang tidak sedisiplin istri saya atau ibunya anak-anak gitu. Istri saya atau ibunya anak-anak kan harusnya jadi satu ya. Lah sama kan? Iya, benar sih harusnya. Nah, ditambah lagi ini juga kemarin itu juga sempat aku agak lumayan berdebat sama Kinos ya, Prof ya. Jadi muncul nih seliweran kayak di TikTok, di Instagram gitu tentang aku pun baru tahu bahwa ya nggak tahu ini benar atau enggak bahwa kalau kita mau nge-flush toilet itu harus ditutup dulu gitu si toiletnya gitu karena kalau misalnya dibiarin kan itu dari tekanan si air flushnya itu bisa kayak malah menyebarkan kuman-kuman gitu. Aku cerita sama dia, jah nggak segitunya juga kali Dul gitu jawabannya gitu. Tapi itu benar Prof? Bener, ada yang membuat penelitiannya. Oh. Profesor dari Jerman. Iya. Dia memberi warna ya si kuman-kuman itu dengan radioaktif gitu ya. Yang fluoresen. Jadi dia flash itu kelihatan si ininya. Beterbangan Prof? Beterbangan 1 sampai 2 meter. Wah. Wow. Terus dia nempel, makanya bisa sampai ke langit-langit, ke dinding, terus turun ke bawah, sama kehirup. Aduh. Makanya tadi saya bilang kan bisa ke paru-paru ya kalau kebetulan daya tahan tubuh jelek ya itu bisa. Tumbang juga ya Prof? Betul. Jadi memang ada fungsinya si tutup itu tuh. Iya kan gak cuma buat pemanis doang ya Prof ya. Fungsi yang lain tapi memang begitu kita mau flush tutup dulu baru kita flush. Ya, jangan jadi justru kita mau ngecek lagi, lihat lagi ini udah. Iya. Atau dibuka terus langsung di flash, masuk semua itu. Jadi memang benar itu. Ada penelitiannya, ada publikasinya bahwa kita harus menutup saat nge-flash. Tuh, dapat lagi nggak tuh informasinya? Emang kamu suka tutup dulu? Iya, semenjak aku melihat informasi itu, jadi sekarang
Aku kalau misalnya abis buang air kecil atau buang air besar selalu aku tutup dulu. Terus abis itu aku flush sampai dia berhenti benar-benar baru biasanya aku buka lagi gitu. Dan aku suka semprotin pakai desinfektan gitu. Oh, jadi nggak boleh dianggap enteng ya, Prof. Ternyata Iya. emang ada efeknya malah ya, Iya. apalagi buat anak kecil Nah, ya kan. udah Iya. ada penelitiannya profesor yang melakukan. Jadi buat mom semua mudah-mudahan juga mendapat informasi baru ya. Karena aku pun termasuk yang biasanya ya udah main flush aja gitu. Ternyata si tutupnya itu ada fungsinya. Ditutup dulu baru di flush biar kuman-kumannya nggak menyebar. 1-2 meter jaraknya jauh. Kamar mandi kita cuma 30 cm. Wah, itu udah kumpul banget itu. Di semua peralatan kamar mandi kita. 30 cm. Lebar. Gitu. Gimana 30 cm? Kebayang kan, nyebarnya jauh banget sampai ke sana kemari gitu. Iya. Kecil banget rumah kita 30 cm di toiletnya ya. Iya. Aduh, nah terus tadi kan saya tanya sama Kinos juga ya Prof, kayak ngebersihin kamar mandi ya kalau di rumah kami ya kayak 1 kali sehari gitu. Sebenarnya harusnya ngebersihin kamar mandi tuh berapa kali sih Prof? Katanya kalaupun udah dibersihin, kumannya bisa datang lagi ya? Sebetulnya tergantung seberapa sering ya dipakai ya. Iya. Tentu saja yang publik kan bisa Public 1 toilet ya. kali, bisa 2 kali, bisa Iya. 3 kali, ada shiftnya kan kalau Iya. mereka cleaning service itu ya. Tapi kalau di rumah yang paling enggak sekali sehari lah ya, paling enggak ya. Iya, Paling enggak sekali. Kalau yang pakai hanya anggota rumah aja. rumah sekali atau paling banyak 2 kali. Tapi sekali aja udah cukup, yang penting efisien. Tapi itu kuman nggak pergi, dia ada terus di situ. Makanya Oh, yang kita lakukan kita menggunakan desinfektan ya, Iya. mengelap ya, mengepel Iya. dan membersihkan dindingnya. Juga jangan lupa langit-langitnya itu hanya mengurangi risiko transmisi infeksi. Kita kan nggak bisa mensterilkan toilet iya, kan. satu ruangan gitu ya Prof Jadi ya. kita hanya mengurangi risiko transmisi infeksi dari si kuman ke tubuh kita. Iya. Di samping itu ya tubuh kita juga harus daya tahan tubuhnya baik ya kan. Lingkungannya juga tadi ya sirkulasinya baik. Nah itu mengurangi risiko transmisi infeksi. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi benar Prof kalau ternyata perempuan itu lebih mudah tertular infeksi ketimbang laki-laki gitu. Sebetulnya anatominya ya yang Iya. bikin. Jadi kan dia juga posisinya juga lebih nempel kepada si toilet Iya. ya kan. Kan duduk kalau laki-laki Iya, masih bisa berdiri betul. gitu ya Terus Prof ya. jaraknya uretranya juga pendek Iya. ya kan. Laki lebih berdiri, lebih Iya. jauh ya. Kemudian anatominya juga lain. Jadi demikian memang wanita lebih rentan gitu ya. Nah, tapi tidak berarti bahwa perlu ya khusus sih sebetulnya yang standar-standar aja. Jadi juga nggak perlu menambah kekhawatiran gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya sama lah sebetulnya risikonya. Hanya gara-gara Ujung-ujungnya begitu saja. balik lagi ke kebersihannya itu ya Prof ya. Itu habit yang mesti diperkenalkan oleh orang tua. Kan dia cari itu, dia cari idola sebetulnya kan. Iya Dia cari benar. model kan. Iya. Daripada kita ngomong sampai berbusa-busa tapi dia Betul. lihat lu juga ngomong gitu, Nah ngomong itu gitu. dia. Mendingan kita ngasih contoh sehingga akhirnya dia refleks dan Ngikutin gitu ya. ya dari saya akhirnya menjadi gaya hidup ritual Betul. ya. Jadi kebiasaan gitu Karena ya Prof. hard disk dia kan masih kosong tuh. Iya. Sekarang kita mau namain si hard disk dia bertahap dengan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan bersih, kebiasaan yang membuat dia sehat. Nah itu yang kita bisa lakuin. Itu mulai dari toilet itu. Mulai dari toilet tuh memberikan contoh, bukan sekedar menyuruh. Kamu juga gak nyontohin yang baik, kita kalau berantem kamu tuh di kamar mandi. Siapa aku di kolam ikan? Iya. Tadi Prof bilang kayak anak kecil harddisknya masih kosong. Kok aku masih kosong juga ya sampai sekarang harddisk aku ya. Kalau itu emang harddisknya rusak. Bukan kosong. Memang kayak paling susah tuh ya kalau aku sepengalaman aku punya anak. Biasanya paling susah adalah mengajak dia tuh untuk cuci tangan. Setelah dari toilet gitu ya Prof ya. Kamu ngalamin gak sih? Aku ngalamin dulu ya. Kalau sekarang apalagi semenjak Covid tuh sekarang lumayan jauh berubah sih. Iya. Rajin cuci tangan. Belum Tapi lagi- harusnya dari dulu ya, bukan semenjak Covid gitu Iya. kan. Belum lagi kayak anak-anak kecil kan kalau ngelihat kita kayak bersih-bersihin toilet atau apa dia juga suka pengen ikutan Iya. gitu ya. Jadi
kebiasaan baik ini emang benar-benar harus dipupuk sedari kecil gitu Prof. Tapi dia bantu-bantu misalnya kayak lap dulu dudukan toiletnya atau ngapain dulu gitu boleh? Nggak apa-apa Prof Iya diajarin? Bahwasanya membersihkan itu harus merupakan sarana atau wahana bermain. Karena anak balita, Menyenangkan ya. balita itu kebutuhannya yang nomor satu itu bermain. Iya. Jadi segala ritual makan mandi membersihkan toilet kayak itu jadikan sarana bermain. Jadi bukan soal yang serius atau dipikir kita bermain. Jadi mereka kamu bagian ini, kamu bagian ini, wah itu kan jadi selesai. Nah kita kan happy, dia happy, dia main. Jadi bermain dengan anak tuh bukan membelikan mainan yang paling mahal sedunia, tapi bermain interaktif dengan anak kita itu paling berharga, tidak ternilai daripada membeli mainan yang mahal. Membiarkan dia main sendiri dengan mainan mewahnya itu sabun, ya. Kita kasih air, kita kasih semprotan gitu ya, terus bersih, lihat nih wangi ya nyaman gitu ya. Nah dia bisa ngerasain. Dia bisa ngerasain kenyamanan. Kan kita katakan bahwa anak kita ke mall gitu kan. Udah beda tuh ekspresinya. Iya benar. Kan? Benar. Jadi kalau kita masukin kamar mandi yang udah budek gitu ya. Dia tuh ngerasa ini yang bener kan. Tapi kalau dia udah tahu yang benernya bagaimana. Dia pergi ke tempat yang lain. Wah dia tahu. Karena kita udah berhasil membuat kebiasaan iklim yang sehat itu sama anak-anak kita. Gitu. Jadi anaknya juga dilibatkan langsung gitu ya Prof ya, jangan dikit-dikit, aduh jangan sentuh, jangan biar ibu nanya biar ini, jangan kayak gitu ya Prof ya, justru kayak anaknya dilibatkan supaya nanti kalau dia udah besar dia bisa melakukan itu sendiri. Tapi tetap kalau balita-balita misalnya umur kayak anak saya 7 sama 5 ya masih di bawah pengawasan kan ya Prof ya. Misalnya udah bantu bersih-bersih tapi ayo nanti keluarnya jangan lupa ya cuci tangan gitu kali ya. Itu tapi kita lah yang memberikan contoh kan. Iya. Dia jadi lihat udah pasti. Tapi ya kita harus kasih tahu lah kalau anak yang udah SD misalnya ya. Iya. Anak yang sebetulnya anak itu bisa diajarin tuh dari umur 3 tahun sih. Makanya ada PAUD ya, pendidikan anak usia itu dari 3 tahun itu kita mulai menanam benih. Menanam benih. Jadi lagi ntar anak saya ketiga dong, Prof. Oh jadi emang treatmentnya termasuk yang cuci tangan atau mungkin kloset itu harus dibuat pengalaman yang menyenangkan buat mereka ya. Oke berarti nanti klosetnya aku konsep dia jadi ayunan. Jadi dia duduk bisa sambil ngayun-ngayun, pup deh. Udah gini aja deh Mas ya, aku tanya sama kamu ya sekarang ya. Gimana? Kamu bikin konsep segala macem gak apa-apa. Aku cuman pengen tanya. Kan kalau tadi kan kata Prof, pokoknya intinya anak-anak dilibatkan, dibuat suasananya bermain, membersihkan toilet gitu ya. Supaya terhindar dari segala kuman penyakit. Setelah dari toilet mencuci tangan. Biar tidak terbawalah virus-virus bakterinya keluar gitu. Gimana coba cara cuci tangan yang benar? Aku bawa wastafelnya kemana-mana. Mams, yang udah rajin nonton podcast Keluarga Siaga Live Boy ya, mudah-mudahan tidak seperti Rizky Kinos ya. Kita kasih tahu lagi cara mencuci tangan yang benar buat mams semuanya. Apalagi nih kalau mams-mams yang baru menyaksikan, ada 6 langkah untuk mencuci tangan. Tapi mencuci tangannya ingat ya mams, harus pakai sabun. Jadi jangan cuma pakai air aja ya Prof ya, tapi pakai sabun. Boleh dicontohkan, kita contohkan sama-sama ya cara mencuci tangannya. Jadi pertama dibasahkan, terus pakai sabun, gosok-gosok. Ini telapak tangan dulu ya, telapak ketemu telapak. Ya benar, terus punggung tangan, kanan dan kiri. Bukan punggung Bapak tulang punggung lebih tepatnya. Terus juga sela-sela jari. Oke, sela-sela jari. Terus lakukan gerakan mengunci. Oh, mengunci. Ya, bukan. Terus ibu jari diputar-putar. Oh, ibu jari gini. Oh, ada juga ya. Ibu jari sama mengkerucut. Sama ujung-ujung jari seperti ini. Waktu itu kalau Mams memperhatikan ya, kita pernah melakukan gerakan cuci tangan 6 langkah cuci tangan pakai sabun ini dengan menyanyikan lagu ulang tahun. Happy Birthday. Jadi kalau lagu itu kelar ya
pas, berarti cuci tangannya itu pas. Dan pasti Mams juga ingat ada 5 momen penting untuk cuci tangan Aku tahu. menggunakan sabun. Apa aja? Yang pertama sebelum makan. Sebelum dan sesudah ya. Iya betul, setelah batuk atau bersin. Ya. Terus juga setelah bermain. Ya. Ketika pulang ke rumah. Ya. Setelah keluar atau beres selesai dari toilet. Nah itu termasuk ya kan, cuci tangannya jangan lupa dong pakai sabunnya Lifebuoy seperti itu. Karena sabun Lifebuoy ini ada yang terbaru nih Mams nih. Dirancang mempunyai multivitamin ya kan. Jadi di dalamnya ada vitamin yang bermanfaat untuk memberikan kesehatan kepada kulit gitu. Kandungan vitamin yang ada di dalam Lifebuoy dengan multivitamin ini ada vitamin B3, vitamin C dan juga vitamin E. Lifebuoy body wash atau sabun Lifebuoy ini bukan hanya sekedar untuk membantu untuk membersihkan tubuh aja, tapi juga bisa melawan kuman dan menjaga kesehatan kulit gitu. Dan Lifebuoy multivitamin ini 100% lebih kuat untuk lawan kuman berbahaya dan ini sudah teruji dan terbukti ampuh untuk melawan berbagai jenis bakteri dan virus dan ini juga sudah teruji secara dermatologis. Keren banget bukan? Makanya formulasi Lifebuoy dengan multivitamin ini bisa memberikan perlindungan kuman secara efektif sekaligus juga bisa merawat kulit. Jadi cocok nih buat dipakai untuk Mams sekeluarga gitu. Tidak terasa sudah selesai obrolan kita pada episode kali ini ya. Terima kasih banyak Prof. Hingki karena banyak sekali insight-insight, ilmu-ilmu baru, informasi baru yang saya dapatkan khususnya bersama suami saya ya. Mudah-mudahan kamu jadi banyak sadar ya Mas ya. Was. Iya. Was. Iya kan? Ya, siap. Iyalah, biar rumah tangga kita tuh makin smooth perjalanannya. Gak perlu Waduh. ada berantem-berantem masalah gini-gini kebersihan ya. Emang kan? kita pernah berantem? Enggak Oh. sih. Lebih aku Buka aib nih. Lebih aku pendam sendiri aja ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Dan Mam semuanya juga mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi juga ya. Tadi dapat banyak banget kayak Ya. tentang penggunaan penutup toilet, terus cuci Jangan tangan lama di pakai sabun, toilet. jangan lama-lama, jangan bawa handphone segala macam. Pokoknya intinya Mams jangan lupa untuk mempraktekkan juga ke keluarga Ya. cuci tangan setelah dari toilet. Betul. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifebuoy. Like, subscribe YouTube channelnya Lifebuoy. Kalau misalnya Mam mau tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Diketik aja ada masalah-masalah, keluhan seputar kesehatan. Boleh banget, siapa tahu nanti itu bisa menjadi topik yang relate kita angkat ke episode berikutnya. Benar Masalah begitu? kesehatan ya, jangan masalah keuangan. Kenapa sayang? Nggak Kalau masalah keuangan dia juga nggak bisa. Iya, nggak Dia mengeluhnya apa-apa, sama saya iya. juga kok. Gimana aku bisa mesra ya kerjanya, dia protes mulu ya. Terima kasih Terima ya kasih Papa ya ilmunya. sudah menemani aku, tapi besok-besok aku sendiri aja di sini ya kamu. Nggak usah ada. Ini kayaknya episode berikutnya aku jadi hostnya. Saksikan terus podcast Keluarga Siaga Lifebuoy episode-episode berikutnya. Kalian juga bisa dengarkan di aplikasi Noise ya. Nikta Gina, Prof. Hingki dan juga Rizky Kinos pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.